Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Ketemu lagi di pembahasan aljabar linear dan matriks. Kali ini kita akan membahas masalah eigenvalue dan eigenvektor. Eh, ini adalah materi kalau boleh di bukunya Pak Tanton ada di bab 5, kemudian kalau di bukunya Lon Larsen sudah ada di bab 7, jadi sudah hampir di terakhir. Kalau di bukunya Lon Larsen itu ada di bab terakhir ya. Kalau mau lihat aplikasinya nanti paling sering kita coba adalah masalah populasi, kemudian ada relatif maksima, motion arsitektur, ada juga genetik. Tapi secara langsung saya kalau buat population saya masih paham. Kalau yang selain itu mungkin agak susah pahamnya ya, karena mungkin belum pernah kerjakan betul-betul. Jadi apa sih aplikasi get value get vector gitu ya, jadi mungkin nggak banyak yang saya benar-benar bisa sampaikan. Kalau dari kalau kita cari di sini get value application in computer science nanti banyak ya, ada beberapa yang ada yang jelaskan. Pertama masalah ada istilahnya Google PageRank. Kalau mungkin sekarang udah berubah ya, saya nggak tahu apa Google masih gunakan Google PageRank atau enggak, saya belum tahu. Ini katanya gunakan prinsip get value get vector, tapi gimana mencarinya, kemudian prosesnya seperti apa, eh, saya belum benar-benar bisa memakainya. Kemudian ada bilang apalagi ya, eh, kalau masalah populasi pertumbuhan jelas gampang ya. Kalau itu ada di kalau masalah populasi ini ada di bagian-bagian terakhir aplikasi gen value gen vector. Nanti dijelaskan juga di Howard Anton masalah sistem dinamik dan rantai Markov, pengantar rantai Markov ya di sini. Oke, konsep dasar gen value gen vector apa sih ya? Kalau misalkan kita lihat dari ada penjelasan eigenvalue eigenvektor, contohnya seperti ini nih. Hi, I'm Prithvi and I shall be explaining about the eigenvalues and eigenvectors in this video. Eigenvalue is a very important concept in linear algebra and has applications in most engineering disciplines and also in basic sciences. Let me start with something simple and I shall proceed on to the explanation of the eigenvalues and vectors. Let's first analyze the product of a matrix A and a vector X. Let me illustrate this with a simple example. I have taken A. Oke, di sini misalkan ada buah matriks A gitu ya, kemudian nanti uh, ya ada matriks A gitu ya, misalkan isinya 1, 2, 2, 4 gitu ya. As 2 by 2 matrix as shown, and we shall consider two different cases for x. In case 1, x is taken as 1. Ada kasus pertama ada vektor x isinya 1, 1 gitu ya. 1, and note that ax will also be a vector. I have plotted them in a graph for easy understanding and interpretation. Now, what is this graph telling you? Do you see that? Misalkan kalau matriks A dikalikan dengan vektor 1, 1, nanti di sini ada vektor 1, 1 gitu ya. Kemudian kalau dikalikan nanti ketemu nilainya adalah 3,6 gitu ya, kali x. The resultant vector has been scaled and rotated as dimana nanti di sini vektornya terjadi skala ya, ada diperbesar tapi juga ada terjadi sistem rotasi compared to x. So you multiplied a matrix and a vector and you got the resultant to be scaled and rotated. Let's now see what case 2 has to tell us. X is taken as 1, 2 here, and do you see the difference? The result. Di kasus kedua ada misalkan vektor x isinya adalah 1, 2. Nah, kalau kita lihat di sini 1, 2 ini vektor x yang kedua ya. Kemudian kalau dikalikan a dikalikan x nanti ketemu suatu vektor ax bernilai 5,10. Resultant is scaled but not at all rotated. Jadi di sini terjadi proses skala pembesaran tapi tidak terjadi proses rotasi, yaitu tidak ada yang bergeser gitu ya, berputar. A vector that undergoes pure scaling without any rotation is known as the eigenvector corresponding to that matrix. Nah, matriks
matriks yang vektor yang ini, vektor 1,2 itu disebut sebagai eigenvektor dari matriks A khusus ya. Jadi ada matriks bujur sangkar n kali n gitu ya. Kemudian kalau misalkan ada suatu vektor and the scaling factor is known as the eigenvalue, and here it will be phi, which means kemudian ada faktor pembesarannya, eigenvalue-nya adalah 5 di sini ya. That the resultant is 5 times that of the x. And a quick question for you, does this definition hold good for a complex case? Just think about it. Let me dig this further. We know that ax equal to 5, 10 for this case. Let me take 5 out of this equation, so we get something like this. And misalkan di sini ada a kali x gitu ya, hasilnya adalah 5, 10. Kemudian kalau misalkan kita cari suatu skalar 5, nanti ax sama dengan 5 skalar dikalikan dengan vektor 1, 2 gitu ya. We know this corresponds to x. Let me replace that by x, and we get finally ax equal to 5. Nah, di sini x, ini juga x gitu ya. Jadi ax dikalikan 5 kali x gitu ya. Phi x, and we know phi is a scalar. Let me generalize it by putting a lambda here. And kalau misalkan 5 ini kita misalkan sebagai lambda, maka nanti nilai lambda sama dengan 5. And do you recognize this? This is the famous eigenvalue equation that you see in most of the textbooks. Let me quickly summarize this. There is a vector x such that terdapat suatu vektor x gitu ya, sedemikian hingga nanti the resultant ax is only scaled dimana hasil dari a kali x hanya diskalakan dengan suatu by a factor of lambda. In that case, x is the eigenvector and your lambda is the eigenvalue. Oke, di sini yang kita sebut sebagai eigenvektor adalah x-nya, ini kita sebut sebagai eigenvektor, dan lambda adalah suatu eigenvalue ya. Jadi misalkan nanti ada suatu persamaan a kali x, vektor x, suatu matriks dikalikan suatu vektor x gitu ya, akan bernilai sama dengan suatu konstanta atau lambda dikalikan dengan x. Nah, x-nya ini adalah eigenvektornya dan lambda ini adalah eigenvalue-nya. Now, let me tell you a small interesting story. Imagine that you are in the high school and assume that one fine day, what happens? Any guesses? Okay, one fine day, your high school crush comes and talks to you and you become super duper excited. Just like that. Let me repeat that once again. Your high school crush comes and talks to you and you become super excited. Now, the magnitude of that excitement is the eigenvalue. You are the eigenvector and your crush is the A matrix. End of the story. If you like this video, please share it with your friends and thank you very much for watching. Oke, itu adalah pengantar singkat masalah eigenvalue, eigenvektor. Jadi sebelum kita masuk ke eigenvalue sama eigenvektor, saya kasih contoh. Like this video. Contoh tadi ya. Now, di mana di sini misalkan ada suatu vektor a ini sebagai eigenvektornya, suatu matriks, kemudian x ini adalah eigenvektor a kali x. Nah, hasilnya gitu ya. Di mana nanti ini skalanya adalah lambda. Lambda adalah the magnitude of that excitement is the eigenvalue. You are Nah, contohnya seperti ini. Jadi ada ya ketemu teman yang kamu suka gitu kan ceritanya. Kemudian ada rasa yang meningkat, itu adalah yang peningkatan itu adalah eigenvalue-nya. Kalau di cerita sini analogi ini. Oke, kita balik lagi. Itu adalah pengantar singkat eigenvalue, eigenvektor ya. Jadi kalau misalkan kita ambil dari buku, oke, nanti kita temukan suatu definisi sederhana eigenvalue, eigenvektor gitu ya. Nah, jika terdapat definisi pertama, jika terdapat matriks A n kali n, berukuran n kali n ya, kemudian terdapat suatu vektor x pada ruang Rn, dia akan disebut sebagai vektor dari A atau matriks seperti A.
jika terdapat jik- maaf, jika AX merupakan jika X is suatu skalar di that is jadi gini, apa sih, or the matrix operator TA, jika AX is a scalar multiple of X, there is for some scalar lambda gitu ya. Jadi misalkan ada suatu matriks kemudian dikalikan dengan suatu vektor, nanti hasilnya adalah suatu skalar, skalarnya adalah lambda. Terdapat misalkan matriks A berukuran n kali n gitu ya. Kemudian terdapat vektor x berukuran, kalau boleh dijadikan matriks dia berukuran 1 kali x gitu ya, n baris kali 1 kolom gitu ya. Kalau kita nggak mau nyebutnya sebagai ruang Rn ya, ini Rn. Terdapat matriks berukuran Rn, kemudian terdapat vektor berukuran Nn, di mana hasil kali dari A kali X gitu ya, itu akan sama dengan sesuatu lambda. Insert simbol or karakter lambda insert X gitu ya. Lambda adalah suatu skalar gitu ya. Suatu skalar, hasil dari AX sama dengan lambda ya. Lambdanya adalah suatu skalar, maka skalar lambda disebut sebagai eigen value dan X merupakan eigen vektor dari value dari matriks A, dan X merupakan eigenvektor yang berkaitan dengan maka lambda disebut sebagai eigenvalue dari matriks A, dan X merupakan eigenvektor yang berkaitan dengan lambdanya ya. Oke, ini adalah eigenvalue dan ini X-nya adalah eigenvektor. Oke, itu secara sederhananya ya. Nah, kalau di buku misalkan di bukunya Pak Tanton, kalian bisa baca, nanti saya besarkan aja ya. Nah, misalkan ada suatu matriks gitu kan, di sini misalkan A nya adalah 30,
8 min 1, kemudian ada vektor x, x adalah 1, 2. Kalau dikalikan nanti ketemunya adalah 36. Kalau kita jabarkan berarti nanti 36 bisa sama dengan 3 kali vektor dari 1, 2 gitu ya, sama dengan 3 kali x. Berarti nanti eigen value nya adalah 3, kemudian eigen vektor yang berkaitan dengan lambda adalah eigen vektornya adalah 1, 2 gitu ya, 1,2. Nah, bagaimana cara untuk menghitung eigenvalue dan eigenvektor? Ini yang lebih penting lagi. Kalau kita tahu ada suatu matriks, kemudian menghitung eigenvektornya seperti apa? Proses perhitungan eigenvalue-nya atau bagaimana memperoleh eigenvalue dari suatu vektor, dari suatu matriks ya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana untuk memperoleh eigenvektor dari suatu matriks. Kalau di buku kita bisa lihat di situ gunakan persamaan karakteristik ya. Kita bisa menggunakan jika suatu A adalah matriks X kali X, dan kemudian lambda adalah eigenvalue dari A, jika dan hanya jika memenuhi determinan dari lambda kali matriks identitas dikurangi A adalah sama dengan 0. Ini disebut sebagai persamaan karakteristik A. Jadi misalkan mana ya, kita cari ada nggak. Nah, misalkan di sini kita akan mencari eigenvalue dari, ada contoh soal lain nggak buat latihan? Kita cari contoh soal aja ya. Ini misalkan di bukunya Ron Larson itu ada nih, eigenvalue dari A adalah 7224. Misal terdapat matriks mana sih objek formula A sama dengan matriksnya mana nih, matriks, oke. Matriks dari berapa tadi soalnya, 7224, 7 2 2 4 ya. Misalkan terdapat matriks seperti ini, ada 7224, kita dicari cari eigen value-nya. Maka yang kita lakukan adalah tadi untuk mencarinya, sini bukan pakai ini ya, determinan ya, determinan. Oh, beda ya, ntar bracket line.
ini ya. Sorry. Gimana sih? Lambda oke, determinan. Ya, determinan dari lambda kali I min A. Jadi kalau boleh ditulis sih sebenarnya kalau secara sederhana gini ya. Lambda dari nih. Oh. Sebentar ya, tulisnya agak-agak ribet. Oke. Sekarang seperti ini, jadi ada matriks gitu kan. Ini karena pakai kopian. Di sini adalah lambda. Simbol ada nggak? Simbol. Tulis. Oh, nih. Set. Oh, lambda 0 persen lambda. Nah, jadi ini ada vektor gitu kan, ada matriks seperti ini ya. Kemudian kita cari determinannya. Ini adalah sama dengan gitu kan. Lambda min 7. Kenapa ini? Min 7 dikurangi min 7 0 dikurang 2 dikurangi 2 lambda kurangi 4. Oke ya. Jadi misalkan untuk mencari determinannya, nilainya dulu. Ini adalah sama dengan 0 gitu ya. Jadi determinannya adalah 0 ya.
Benar gak nih? Lambda dikurangi 7, 0 dikurangi min 2, min 2, 0 dikurangi min 2, lambda dikurangi 4. Kemudian di sini operator relation jika dan hanya jika like. Nah, ya ini determinannya itu kan matrix 2 kali 2, ini kalikan ini ya, kalikannya. Jadi ini kita copy dulu ya. Gini sama dengan jadi minus 2, jadi minus 2 juga ya. Determinannya adalah left line ini kita ubah, kita hapus. Nah ini ya determinan dari matriksnya ini berubah, jadi perhitungan determinannya. Kalau kita lihat di buku, hitung determinan kemarin buat matriks 2 kali 2 itu kan ini ya, bisa pakai aturan Sarus. Nah kemarin untuk bagian khusus determinan cek Sarus gitu ya. Fine. Sarus ada. Gak usah. Oke, semoga masih ingat ya cara menghitung determinan 2 kali 2 ini sama dengan lambda min 7 dikalikan dengan persen lambda min 4 dikali dikurangi minus 2 dikalikan dengan minus 2. Oke, min 7 silang kayak gini ya, terus harus ya masih udah masih ingat. Nah catatan kemarin Sarus determinan. Ya buat matriks 2 kali 2 itu cuma 2 kali 6 kurangi 1 kali 3 gitu ya. Mana contohnya gambar dengan panah.
pada. Oke, aturannya di sini misalkan buat tesaurus determinan matriks 2 kali 2 ya adalah ya A11 dikalikan dengan A22 dikurangi dengan A212 dikalikan dengan A21 ya. Nah, ini rumusan determinan kalau ukuran 2 kali 2 ya. Sehingga nanti ini sama dengan ini, kemudian berapa nih? Lambda kuadrat ya. Lambda kuadrat di sini terakhir minus 2 kali minus 2 4 ya. 4. Oke. Belum selesai. Lambda kuadrat kemudian lambda kali 4 minus 4 tambah dengan lambda minus 7 minus 11. Nah, min plus 24 8 ya. Plus 24 min 4 ya kah? Lambda kuadrat di sini lambda kali min 4 jadi kemudian ditambah dengan lambda min 7 kali lambda minus jadi minus 11 plus 28 ya. 7 minus 7 kali minus 4 itu kan minus plus 28 dikurangi dengan 4 atau sama dengan pernyataan ini setara dengan ini ya. Berapa nih? Minus 28 4 ya. Berapa kalau diselesai ini? 3 kali 8 ini kan setara dengan lambda min 8 dikali dengan lambda min 3. Benar kah? 8 kali 3 24 ya. Kalkulator. Saya orangnya kadang-kadang lemah di perhitungan. 3 kali 8 24 persis ya. 3 tambah 8 11. Oke. Berarti nanti ketemu diperoleh dari sini kita dapat dua buah nilai lambda diperoleh nilai lambdanya tadi lambda adalah 8 atau 3 dan 3 ya. Jadi diperoleh nilai lambda. Jadi untuk matriks apa tadi? A yang ini untuk matriks A sama dengan ini diperoleh eigen value adalah 8 dan 3. Eigen value-nya 8 dan 3 gitu ya. Oke, dengan proses seperti ini ya. Jadi
kita hitung determinan dari lambda kali matriks identitas dikurangi dengan A. Jadi misalkan ini tadi ada matriks 7, 2, 2, 4, kemudian di sini ada matriks lambda kali, jadi matriks identitasnya dikalikan lambda, kemudian hasil ini. Oke, tadi saya sempat off dulu, ada yang datang. Jadi tadi persamaan karakteristiknya seperti ini, ada matriks A, kita coba hitung gitu ya, ada matriks identitas dikalikan lambda seperti ini, matriks identitas dikalikan lambda, kemudian kita coba kurangin dua buah matriks ini, ketemu cari determinannya, cara ngitung determinan tadi, matriks 2 kali 2 tadi ya, ini ya prosesnya ya. Kemudian kita dapat persamaan seperti ini, kemudian nanti ketemu lambda kuadrat kurangi 11 lambda ditambah 28 kurangi 4, ketemu persamaan lambda kuadrat kurangi 11 lambda plus 24. Ini kalau misalkan kita jadikan, kita mau dapatkan lambdanya, kita bisa ini setara nilainya dengan ya persamaan di atas setara dengan lambda min 8 dikalikan dengan lambda min 3. Jadi nanti ketemu nilai lambda adalah 3 dan 8 dan 3, sehingga nanti diperoleh gen value-nya adalah 8 dan 3 gitu ya. Kemudian bagaimana untuk mendapatkan eigenvektornya gitu ya. Kalau sudah ketemu gen value-nya, kita cari eigenvektornya. Nah, pakai persamaannya untuk mendapatkan eigen value, eigenvektornya. Kalau sudah ketemu gen value-nya, bagaimana kita dapatkan oleh eigenvektor apabila eigen value-nya sudah eigen value dari matriks sudah diketahui gitu ya. Nah, kita gunakan kalau sudah ada ketemu pakai teorema ini tiga lagi, jika A adalah suatu matriks n kali n, maka pernyataan ini adalah ekivalen lambda adalah eigenvalue dari A, lambda adalah solusi dari karakteristik, gitu, solusi karakteristik dari determinan lambda kali matriks identitas dikurangi A sama dengan 0. Nah, untuk sistem persamaannya kita bisa membuat matriks ini, matriks dari lambda kali matriks identitas dikurangi A dikalikan X sama dengan 0. Jadi akan membuat hasil trivial, sehingga nanti terdapat vektor X sedemikian hingga A kali X, matriks A dikalikan vektor X sama dengan lambda dikalikan dengan X. Nah, kalau sudah ketemu eigen value-nya tadi ya, kita mau mencari eigen vektor dari A sama lambda-nya tadi dengan cara ini mungkin dikalikan dengan X gitu ya. Jadi matriks ini dikalikan dengan X akan menghasilkan bernilai sama dengan 0. Nah,
lambda min 7 tadi ya, ini minus 2 minus 2 lambda min 7. Ini ya, lambda min 7 lambda ya sorry lambda kali i dikurangi a kali x ya, hasilnya ini dikalikan dengan x sama dengan 0. Jadi ketemu persamaan ini ya, sama dengan 0. Kemudian di sini nilai lambda dimasukkan pada saat lambda sama dengan 8, maka ya ini pada saat lambda sama dengan 8, ini kita ganti lambda nya dengan 8 gitu ya. Benar kan nih? Dua empat. Sorry, ini salah ya. Di sini kok 7, harusnya 4 ya. Oke. Matriksnya ini lambda dikurangi 7, 0 kurangi 2, min 2, 0 kurangi min 2, min 2, lambda kurangi 4 ya. Oke. Nah, ini new line, relasi. Pernyataan tersebut setara dengan ini ya. 8 kurangi 7, 1, min 2, 8, ini berapa? Kurang 4 ini sama dengan dikali x sama dengan 0. Nah, berarti kita tinggal cari nilai x nya gitu ya, berapa x nya biar sama dengan 0. Matriks 1 min 2. Oke. Nilai x diperoleh dari x sama dengan kok aneh, tara itu yang salah ya. Dari soalnya Howard Anton, berapa nilainya agar 0, 0 gitu ya, sama dengan matriks vektor 0. Oh iya benar. X-nya adalah misalkan ini adalah matriks dari gini ya, sini x1
X2. Nah, oke. X diperoleh dari, berarti kita dapat persamaan, diperoleh persamaan ya, diperoleh persamaan X1 dikurangi 2 kali X2 itu sama dengan 0. Persamaan minus 2 kali X1 ditambah 4 kali X2 itu juga sama dengan 0. Nah, kalau kita kembangkan ini ya, persamaannya kita dapat seperti ini. Berarti berapa yang bisa memenuhi dua persamaan ini? Berarti misal dengan mengambil misalkan X sama dengan 2 kali X2 gitu kan ya, X1 nya adalah 2 kalinya minus 2 kali X2, maka minus dari aduh oh ketemu udah. Misalkan tadi X yang mengambil ini ya, aduh kok susah banget. X1 sama dengan maka bagian bawahnya minus X1 itu sama dengan berapa tadi? X1 nya adalah 2 kali X2 tambah 4 sama dengan 0. Berarti X1 sama dengan 0, X2 nya juga 0. Klop. Atau kalau misalkan X1 jadi misalkan X1 nya adalah sama dengan 0, maka X2 ya sama dengan 0 ya. Kemungkinan pertama, kalau misalkan jika X1 sama dengan 0, jika kalau kita milih ya sini
X1 nya adalah sama dengan 2, maka X2 nya adalah 1. Ya, bisa dipenuhin kan ya, karena di sini sama-sama mentok nih. Nah, kalau kita ngambil di sini bisa berarti nilainya ada kemungkinan kalau misalkan sama-sama 0 berarti X1 nya 0, X2 nya juga 0 gitu kan. Atau bisa juga nanti X1 adalah bisa jadi nanti X1 adalah 2 kalinya X2. Jadi misalkan kalau X1 nya 1, X2 nya adalah X2 nya 1, X1 nya adalah 2. Kalau X2 nya adalah 2, di sini jadi 4. Jadi berskala ya. Jadi bisa jadi 21 atau 00 sekalian gitu ya. Oke, berarti dimana kita ambil yang nilai yang ini ya. Oke, kalau di sini diambil nilai yang kalau misalkan kita lakukan jabarkan juga seperti ini, bisa jadi nanti kalau sama-sama 0 ya berarti kan 3 kali X, oke 1, 1. Nah, tapi yang ini kita tidak pakai ya. Jadi jika X1 nya adalah sama dengan 2, maka X2 nya 1. Jadi pada saat lambda sama dengan 8 ya, kita ambil pada saat lambda sama dengan 8 ya, lambda sama dengan 8, maka diperoleh vektor eigennya dua, 1. Ya. Jadi pada saat lambda sama dengan 8 diperoleh eigenvektornya vektor eigenvektor gitu. Vektor eigen adalah 2, 1. Nah, bagaimana jika eigenvalue-nya 3. Kalau tadi kan ada eigenvalue-nya ada 2 ya, 8 dan 3. Kalau misalkan 3 berapa nih pada saat eigenvalue-nya 3? Pada saat eigenvalue sama dengan 3, maka berlaku ini ya, 3 kurang 7 kurang 4, atau kita dapat berapa tuh, 3 kurang 7 min 4 ya, min 4 ini 1 gitu kah? 3 kurang 7 min 4, di sini 2, minus 2. Atau kalau di sini minus 2, sini adalah 1. Oh, 3 kurang 4 min 1 ya. Oh, sorry, pantas. Nah, ya kah? 3 kurang 7 min 4 minus 2 min 1, sehingga diperoleh
persamaan berapa tuh? Min 4 kali X1 kurangi 2 kali X2 sama dengan 0, atau minus 2 kali X1 sama dengan min 1 kali 0, 2 gitu ya. Dia dengan mengambil berapa nih? Ambil yang bawahnya aja ya. Dan mengambil X1 di sini minus X2 sama dengan minus X1 sama dengan X2 sama dengan X2 gitu ya. Sehingga nanti jika X1 sama dengan 1, maka X2 adalah minus 2 gitu ya. Ya, misalkan kita masukin nilainya di sini 1, di sini berarti nanti minus 2. Jadi pada saat gini aja. Jadi pada saat lambda sama dengan 3, diperoleh vektor eigennya adalah 1 min 2. Nah, gini ya. Nah, jadi ada dua vektor. Kalau dua vektor ya, kalau sesuai dengan eigen value-nya. Jadi misal kalau pada saat lambda sama dengan 8, eigen vektornya kita dapat vektor eigen ya. Vektornya dapat 21, tapi kalau pada saat lambda sama dengan 3, maka vektor eigennya adalah 1 min 2. Oke, itu adalah, jadi nanti misalkan ada matriks A, jadi diganti warna yang lain aja sedikit ya. Kan agak blue ya, agak gelap. Jadi pada matriks A, maka bersama dengan value vektor tadi ya, A kali X sama dengan lambda kali X. Oke. Misalkan ini, maka kita kalikan dengan eigenvektornya ya. Eigenvektornya tadi berapa? Misalkan kita ambil eigenvektor pertama 21 itu akan sama dengan 8 dikali ini. Ya, jadi misalkan seperti ini. Ada vektor matriks 7, 2, 24 dikalikan dengan vektor 22, itu akan menghasilkan bernilai sama dengan 8 dikalikan dengan vektor 22 ya. Kalau kita coba di Skilab, kenapa ya bos? Stop. Nah ini misalkan A adalah
7224. Kemudian ada X sama dengan 22. Maka kalau kita lihat A kali X itu sama dengan 8, 12 itu sama. Sorry. 21 ya, sorry. Ini 21. X nya 21. A kali X 8, 16 ya, sama dengan 8 kali 2 16, 8 kali 1 juga 8. Oke. Ini adalah masalah eigenvalue dan eigenvektor. Oke, ini adalah catatannya. Thank you. Kita sambung nanti pertemuan berikutnya, video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.